Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kisi-kisi prediksi soal penilaian akhir semester tahun 2021. Kita lanjut nomor 13 karena kemarin lupa tercecer. Hasil kali akar persamaan X kuadrat plus 5X min 7 sama dengan 0 adalah. Kalau ditanyakan hasil kali akar, ini langsung aja kita menggunakan rumus. Kalau misalnya akarnya itu X1 dan X2, berarti yang ditanyakan adalah X1 kali X2. Ini rumusnya adalah C per A. Sama dengan C-nya itu angka paling belakang atau yang tidak ada hurufnya X. Berarti ini min 7 per A itu angka depan X kuadrat, berarti 1. Berarti hasilnya adalah min 7. Kemudian lanjut nomor 16. Nilai diskriminan dari persamaan Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 adalah. Sebelum menentukan nilai diskriminan, maka persamaan ini kita jabarkan dulu. Y plus 2 kuadrat, kalau kalian bingung jajar jadi 2. Y plus 2 dikali Y plus 2 ini sama dengan 5. Berikutnya ini kalikan biasa Y kuadrat. Berikutnya ini 2Y. Berikutnya ini 2Y. Berikutnya ini plus 4. 5-nya kita pindah ke kiri sekalian jadi min 5, ini 0. Berarti Y kuadrat ditambah 4Y kurangi 1 sama dengan 0. Setelah persamaannya ketemu, kita cari D. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya kita ganti 4, dikuadratkan kurangi 4, A-nya tadi 1, kemudian C-nya min 1, berarti ini 16, min 4 kali 1 kali min 1, ini berarti plus 4, berarti ini ketemu hasilnya adalah 20. Itu nomor 16. Kemudian lanjut soal nomor 17. Persamaan kuadrat yang akarnya 5 dan min 4 adalah. Kalau ditanyakan persamaan kuadrat diketahui akar, maka rumusnya adalah X kuadrat min X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Terus berikutnya X kuadrat min. Nah ini kita ganti, anggap aja ini X1, X2. Berarti ini 5 ditambah min 4. Kemudian kurung tutup X ditambah 5 dikali min 4. Ini sama dengan 0. Berikutnya ini kita hitung X kuadrat min 5 tambah min 4. Oh berarti 1X. Kemudian 5 kali min 4 berarti min 20 sama dengan 0. 1 itu biasanya nggak ditulis, sehingga ini ketemu persamaannya X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Ini adalah cara menentukan akar persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nanti kita pakai rumus X kuadrat min X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita lanjut soal nomor 18. Tentukan nilai M jika persamaan X kuadrat ditambah 2MX ditambah 5M min 4 sama dengan 0 itu mempunyai akar kembar. Pertama gini, dari soal ini kita tentukan dulu A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2M, kemudian C sama dengan 5M min 4. Terus karena dia mempunyai akar kembar, maka syaratnya adalah D sama dengan 0. D-nya kita ganti, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya kita ganti ini, berarti 2M kuadrat kurangi 4, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti 5M min 4 sama dengan 0. Ini kita kuadratkan, berarti semua nilai kuadratkan jadi 4M kuadrat
min 4 kali 5 ini min 20M, min 4 kali min 4 berarti plus 16, ini sama dengan 0. Ini kita sederhanakan dulu biar nanti mudah dalam pemfaktoran. Kita bagi dengan 4, berarti ini M kuadrat, kemudian min 5M, kemudian plus 4 sama dengan 0. Nah, setelah ketemu M kuadrat min 5M plus 4 sama dengan 0, ini kita faktorkan. Kita bikin 2 kurung seperti ini, sama dengan 0. M kuadrat hidung M kali M. Kemudian 4, berapa kali berapa? 4, nek tambah ke 5. Oh, berarti ini 4 sama 1. Plus sama, min sama min. Berarti M sama dengan ini min 4 sini 4, atau di sini M sama dengan 1. Jadi nilai M yang memenuhi persamaan X kuadrat ditambah 2MX ditambah 5M min 4 mempunyai akar kembar adalah M sama dengan 4 atau M sama dengan 1. Kemudian 19, hasil kali dua bilangan ganjil berurutan adalah 143. Jumlah dua bilangan itu adalah, karena dua bilangan ganjil berurutan, misalkan saya ambil angkanya ki 11 sama 13. Sekarang kita coba kalikan 11 sama 13. 13 kali 11 3, 1, 3, 1, 1, 4, 3. Oh, berarti betul. Karena betul, tadi yang ditanyakan jumlah dua bilangan itu. Nah, ini kita tambahkan aja. 11 tambah 13 berarti 24. Jadi ini modelnya hanya di nalar aja. Kita kira-kira dua angka bilangan ganjil yang berurutan, kalau dikalikan itu hasilnya 143. Lanjut nomor 20. Sebuah persegi panjang, panjangnya belum diketahui, lebarnya belum, kelilingnya 100 dan luasnya 616. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Karena yang diminta adalah ukuran panjang dan lebar, di pilgan ini semuanya sudah ada. Nah, tinggal kita cek dari luas. Luasnya 616, berarti kayak di pengke, nanti hasilnya 616. Kita kalikan angka terakhir aja. 7 kali 3 21. Oh, ini berarti salah. 9 kali 1 9, salah. 8 kali 2 6. Oh, ini berarti betul. Nah, berarti ukuran panjangnya itu adalah 28 dan lebarnya itu adalah 22. Kalau mau cek keliling nanti pasti hasilnya 100. Kita lanjut soal nomor 21. Manakah yang bukan merupakan fungsi kuadrat? Syarat fungsi kuadrat itu hanya satu, yaitu X yang tertinggi itu pangkatnya 2. Pangkatnya 2 berarti betul. Pangkatnya 2 berarti betul. Nah, kalau yang ini kita kalikan dulu karena bentuknya masih perkalian. Ini kan kita kalikan berarti jadi X kuadrat. Kita kalikan berarti 2X. Ini plus 1. Karena ini bentuknya kuadrat berarti ini betul. Nah, coba yang terakhir sekarang. Ini kita kalikan. Oh, berarti X pangkat 3 kita kalikan berarti plus 3X kuadrat plus 4. Karena ini pangkatnya 3. Oh, berarti ini salah. Jadi yang bukan merupakan fungsi kuadrat yaitu yang fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 4. Terus lanjut soal nomor 22. Fx sama dengan X kuadrat min 5X min 6. Pernyataan yang benar tentang fungsi kuadrat ini adalah, kalau ditanyakan persamaan fungsi kuadrat atau pernyataan yang benar, di sini biasanya ada dua. Yang pertama, dia terbuka kemana? Nah, di sini kita lihat angka depan X kuadrat. Karena angka depan X kuadrat ini bernilai positif, maka grafiknya itu terbuka ke atas, atau ini tak tulisi terbuka ke atas. Kemudian yang kedua, kalau nanti yang ditanyakan titik potong dengan sumbu E,
titik potong sumbu X, titik potong sumbu X. Ini kan syaratnya Y sama dengan 0. Berarti kan ini soalnya tinggal tulis ulang aja. X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Ini kita faktorkan seperti ini. X kuadrat dom X 6 piro ping piro nek kurangi 5. Oh berarti 6 kali 1. Min beda, min yang besar min, yang ini plus. Berarti untuk yang ini dulu ketemu X sama dengan 6. Yang ini ketemu X sama dengan min 1. Sehingga titik potongnya 6,0 dan min 1,0. Nanti sesuaikan dengan pilihan ganda yang ada. Kira-kira jawabannya modelnya seperti apa. Terus lanjut 23. Diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan min 3x kuadrat plus 2x plus 5. Nilai f(x) untuk x sama dengan min 1 adalah. Dan ini tinggal ganti aja. Berarti f min 1 sama dengan min 3 titik min 1 kuadrat ditambah 2 titik min 1 ditambah 5. Berarti min 3 kali min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali min 1 ini min 2 ditambah 5. Min 3 min 2 min 5 min 5 tambah 5 berarti 0. Jadi intinya kalau kita disuruh menentukan nilai fungsi f(x), x-nya tinggal ganti biasa. Kemudian kita hitung, nanti hasilnya berapa itu yang kita tentukan nilainya. Lanjut 24. Jika titik 6, P dilalui oleh fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min x plus 2, maka nilai P adalah. Kalau suatu titik itu dilalui sebuah persamaan atau sebuah fungsi, maka titiknya ini tinggal dimasukkan di dalam fungsinya. Yang depan x, yang belakang y. f(x) sama y sama. Jadi kalau itu soalnya tak tulis menjadi y sama dengan x kuadrat min x plus 2, ini boleh. Nah tinggal kita ganti. Y kita ganti P, berarti ini P. X nya kita ganti 6, berarti 6 kuadrat min 6 plus 2. Berarti 6 kuadrat 36 kurangi 6 tambah 2. Berarti ini ketemu 32. Kemudian lanjut ke soal 25. Sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan persamaan HT sama dengan 80T min 4T kuadrat. Tinggi maksimum peluru adalah. Kalau kita ditanyakan tinggi maksimum, tinggi sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat, B-nya 80 kurangi 4, A-nya ini min 4, kemudian C-nya enggak ada berarti 0 per min 4, A-nya tadi min 4. Berarti ini 6400, yang belakang 0 dan 1 tulis, yang ini itu ketemunya 16, berarti ini ketemu 400 meter. Itu tinggi peluru. Lanjut soal 26. Bayangan titik A dengan koordinat 7,2 oleh translasi T 2,5 adalah. Kalau ditanyakan bayangan dari suatu translasi, berarti A aksen itu sama dengan A tambah T. A-nya tinggal tulis saja. Ini berarti 7 min 2 ditambah translasinya 2 min 5. Berarti tinggal tambahkan biasa, yang atas ini 9, yang bawah ini min 7, atau bisa kita tuliskan 9, min 7. Terus lanjut nomor 27. Tentukan refleksi yang membuat titik A min 2, min 2 itu menghasilkan bayangan A aksen 6, min 2. Nah sekarang kita bikin dulu seperti ini. A tadi adalah min 2, min 2. Ini panah begini dulu. Kalau dilihat dari angkanya, oh kok belakangnya sama, tapi depannya beda.
maka dia pasti refleksi terhadap garis X sama dengan K. Kalau refleksi terhadap garis X sama dengan K, maka A aksen nanti kan rumusnya 2K min X. X-nya sudah diketahui ini, berarti min 2, Y-nya ini min 2. Berarti A aksen ini nanti 2K plus 2, min 2. Padahal di soal awal ini sudah diketahui nih. Nah, tulis bawahnya sini. A aksen tadi 6, min 2. Belakang sama dengan belakang. Depan sama dengan depan, berarti 2K plus 2 sama dengan 6. 2K sama dengan pindah ruas, berarti jadi 4. Maka ketemu K sama dengan 2. Itu soal nomor 27. Kemudian 28. Sebuah titik A dengan koordinat itu min 3,6 dirotasi menghasilkan bayangan A aksen 6,3. Tentukan sudut rotasinya. Ini caranya sama, tinggal tulis ulang aja. Min 3,6 panah. Di sini ketemu A aksen tadi adalah 6,3. Berikutnya, kalau misalkan ini tak tulisi bawahnya E, Y, A aksen. Nah, kita lihat ini. Tadi 6 belakang pindah ke depan, berarti kan Y pindah ke belakang, tapi tandanya berubah menjadi min E. Kalau ada titik A, E, Y menjadi Y, min E, berarti ini sama dengan rotasi 0, min 90 derajat. Atau kalau nanti tidak ada, berarti ini sama dengan 0,270 derajat. Jadi min 90 derajat itu sama rumusnya dengan rotasi 270 derajat. Itu soal nomor 28. Kita lanjut soal 29. Bayangan titik A dengan koordinat 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X, dilanjutkan rotasi 90 derajat adalah. Nah, ini kita pisah dulu biar kalian nanti nggak bingung. Kalau ada titik A dengan koordinat X, Y, ini tadi dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti ketemu bayangannya A aksen itu adalah X, min Y. Kemudian yang kedua, kalau ada titik A, Y dirotasi dengan sudut 0,90 derajat, maka bayangannya nanti itu adalah min Y, E. Nah, sekarang tinggal kita ganti satu-satu. Kalau A tadi 3,4 direfleksikan terhadap sumbu E, maka bayangannya tadi adalah ini menjadi 3,4. Ini kan berlawanan. Kemudian titik ini kita masukkan ke sini. 3,4 dirotasi 0,90 derajat, maka bayangannya tadi adalah tinggal balik, berarti ini min 4,3. Jadi bayangan akhir yang ditanyakan itu adalah min 4,3. Terus kita masuk soal 30. Titik A dengan koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan 3, menghasilkan bayangan A aksen 6,5. Tentukan koordinat titik A. Nah, sekarang gini, kalau saya punya akui X, Y, yang pertama tadi dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti ketemu A aksen sumbu Y, berarti min X, Y. Terus berikutnya, kalau titik ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, maka kan depannya tetap ini ketemu A double aksen itu adalah
depan tetap berarti min X, 2K berarti 2 kali 3 min Y. Atau ini bisa kita tuliskan A double aksen min X, 6 min Y. Pada di soal awal A double aksennya sudah ada, tinggal kita tuliskan di sini 6,5. Nah, terus kita samakan satu-satu. Berarti yang atas atau yang depan ini dulu, min X sama dengan 6. Berarti X sama dengan min 6. Ini sudah ketemu X-nya. Kemudian ganti yang belakang, 6 min Z sama dengan 5. Berarti Z sama dengan 6 kurangi piro iso 5, 1. Kalau yang ditanyakan tadi tentukan koordinat A, berarti A itu adalah min 6,1. Ini jawabannya. Oke adik-adik semua, saya kira untuk kisi-kisi kelas 9 atau prediksi kelas 9 matematik tahun 2021-2022 ini sudah selesai. Baik itu pilihan ganda dari nomor 1 sampai 30, kemudian IC-nya 1 sampai 5 itu sudah saya bahas semua. Nah, tinggal nanti tugas kalian itu untuk mempelajari ulang. Kalian pahami, kalian cermati dan kalian latih sendiri biar nanti pas penilaian akhir semester besok itu mendapatkan hasil yang maksimal. Cukup sampai di sini. Selamat belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of